Oke. Saya berarti moderator. Nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jadi kita awali di pertemuan pertama ini di acara Diklat PSP, yaitu program sekolah penggerak. Nah, untuk saya sebagai moderator untuk membantu dari pemateri nanti, silahkan untuk mengawalinya, yaitu kita berdoa dulu. Doa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai, terima kasih. Jadi untuk pertama-tama yaitu dari perkenalan, nanti ada materi. Yang pertama adalah P3, itu nanti Pak Rizal Atiena. Terus materi yang kedua ada CP, capaian pembelajaran, yaitu Pak Muhammad Ilmi. Terus yang ketiga ada Bu Ita dari modul ajar. Untuk materi yang pertama, silakan untuk Pak Fahrizal untuk memberikan tanggapannya. Ini saya buka langsung ya presentasinya ya yang materi. Oke, nggak apa-apa. Bisa nggak Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat semuanya nggih. Alhamdulillah sehat. Oke, saya ke bagian P3 untuk profil pelajar Pancasila ini. Akan saya tampilkan dulu. Apakah sudah terlihat? Ampun. Sudah terlihat, Pak. Iya, sudah terlihat. Ya. Baik, ini materi ini tentang profil pelajar Pancasila yang alhamdulillah sudah saya coba pelajari. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa saya sampaikan ini sedikit bisa menjelaskan atau bahkan saya juga banyak masukan juga mengenai profil pelajar Pancasila ini. Bapak Ibu semuanya, di sini ada definisi profil pelajar Pancasila. Jadi kita dijelaskan bagaimana apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila ini. Jadi pelajar Pancasila ini nanti lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Dan terdapat 6 dimensi ya. Dimensi yang 6 ini ada beberapa elemen di masing-masing dimensinya. Ini dimensi pertama, beriman. Satu ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah di sini ada akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Ini maksudnya siswa harus dapat mengenal dan menghargai budaya dan berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Tentunya mandiri, di sini siswa memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. 4. Bergotong royong. Dimensi ini bertujuan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. 5. Bernalar kritis. Jadi siswa diharapkan perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi
kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya. 6. Kreatif. Belajar Pancasila bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini ada ringkasan mengenai dimensi dan elemen profil belajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada yang tadi saya bacakan, akhlak beragama pribadi kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara ya sini. Karena melihat kondisi siswa yang sekarang ini banyak yang mengalami degradasi moral ya. Maka perlu lebih ditekankan lagi jadi ada program belajar Pancasila ini, semoga siswa lebih memahami bagaimana berakhlak yang baik. Kemudian berkebinaan global ya. Jadi siswa diharapkan untuk memiliki wawasan mengenai budaya bangsanya dan bangsa orang lain, serta berkeadilan sosial, bergotong royong, mandiri, dan seterusnya. Nah, di sini ada kegunaan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Jadi merujuknya ke profil pelajar Pancasila. Seperti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Ini kegunaannya. Jadi, profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi ada arahan bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila ini. Nah, penerapannya bagaimana dalam kurikulum sekolah penggerak ini? Yang saya pahami adalah pertama ada seperti lingkaran seperti ini ya. Yang paling luar sendiri adalah budaya sekolah ya. Jadi iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Ini bagian terluar. Kemudian ada intrakurikuler, ya, muatan belajar, kegiatan pengalaman belajar. Selanjutnya ada project, pembelajaran berbasis project yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada ekstrakurikuler, ya, kegiatan yang dilakukan di luar pembelajaran ya, untuk mengasah, mengembangkan minat dan bakat siswa. Ya. Selanjutnya ada ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sini ada dua bagian ya. Dalam profil pelajar Pancasila ini menyebutkannya. Jadi ada satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler ya. Proyek penguatan P3 ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di layar ini, ada kegiatan pembelajaran reguler dan profil pelajar Pancasila dalam sebuah mata pelajaran. Di sini diibaratkan dalam gambar ada seperti jus ya. Unit pembelajaran integrasi, bukan tematik ya, bukan tematik. Jadi yang saya pahami di sini nanti sekolah menyediakan waktu dan menyiapkan guru-guru tertentu yang digunakan untuk memberikan materi mengenai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, guru di sini sebagai pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Yang nanti mengatur bagian kurikulum. Nah, dalam sekolah itu diharapkan menentukan tema. Nah, di sini ada 7 tema untuk dipilih satuan pendidikan. Kira-kira tema yang apa yang tepat
di sekolah tersebut, karena setiap sekolah mempunyai kelebihan masing-masing. Seperti di sekolah saya, SMA Negeri 1 Ndukun, ada yang sekarang ini ya, meskipun belum berjalan kurikulumnya, ada kewirausahaan. Di sini kaitannya dengan programnya Provinsi Jawa Timur tentang SMA Double Track, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Di sini ada kewirausahaan. Siswa diharapkan mampu berwirausaha mandiri nantinya. Ya. Namun masih belum dibalut dengan profil pelajar Pancasilanya. Ya. Jadi sini nanti ada beberapa tema yang bisa digunakan. Contoh pengembangan tema. Ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Tema perubahan iklim global. Ada tingkatannya PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, kita masuk yang di SMA ini. Contoh proyeknya apa? Pengelolaan dan pemanfaatan sampah misalkan. Ini kaitannya dengan tema perubahan iklim global. Terus kaitannya dengan elemen profil pelajar Pancasila apa? Di sini ada yang satu tadi ya. Elemen pertama, akhlak terhadap alam, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi di sini siswa diajak untuk merefleksikan dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah ini apa sih terhadap elemen pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa dan akhlak tadi, kita bisa cerminkan dalam tindakan yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Seperti itu. Misalkan tema lain, misalkan kewirausahaan. Nah, wirausaha ini nanti apa kaitannya dengan beberapa elemen, 6 elemen tadi itu. Nah, itu bisa kita kaitkan. Ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menjalankan program ini, yaitu perencanaan proyek, identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Ya, jadi sekolah perlu diidentifikasi dulu kesiapannya, bagaimana pelaksanaan proyek ini akan berjalan. Kedua, pemilihan tema umum. Tema umum ya. Sekolah memilih beberapa pilihan tema yang akan dijalankan. Dalam 1 tahun, ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan murid. Apa kira-kira di daerah tersebut? Kedua, penentuan tema-tema spesifik. Dari tema besar, sekolah menentukan ruang lingkup isu yang spesifik, lebih spesifik lagi. Seperti tadi ya di atas ini, dari tema, kemudian proyeknya apa, pengelolaannya, pengelolaan sampah misalkan, seperti tadi. Terus selanjutnya, pemilihan sub-elemen profil pelajarannya yang akan jadi fokus pengembangan pada peserta didik di setiap proyek. Apa fokusnya? Fokus ke akhlaknya atau fokus ke apa tadi? Ya, ini saya bukakan lagi. Ya. Kemandiriannya, ya kalau wirausaha tadi ya, bisa masuk ke gotong royongnya, atau masuk beriman dan bertahu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini elemen yang bisa difokuskan. Untuk lebih mempercepat lagi mengenai ini, tahap kesiapan sekolah. Tahap kesiapan sekolah ini ada 3 ya, dibagi menjadi 3, tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Nah, tahap awal ini seperti apa? Sekolah belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui guru. Sekolah fokus menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Ini masih awal ya, belum melibatkan pihak luar. Tahap berkembang. Sekolah sudah pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian guru. Sekolah mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Tahap lanjut adalah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua guru. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Waktu dan durasi. Ada beberapa
waktu dan durasi yang perlu dibagi ini tahap awal itu setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam untuk semua kelas. Jadi misalkan kelas 10 itu semua kelas. Temanya jadi satu untuk semua kelas karena ini tahap awal. Kemudian tahap berkembang. Setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Misalkan di tempat saya ada 6 kelas di kelas 10 itu. Bisa dibagi 2 kelas gitu untuk, nah ini setiap 2 kelas itu temanya berbeda. Terus selanjutnya tahap lanjutan. Setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas. Nah, ini waktunya lebih ke satu kelas, satu proyek, dan waktunya ditentukan sendiri kapan gitu. Jadi ini lebih tahap yang lebih berkembang dari tahap awal tadi. Jadi diharapkan setiap kelas itu bisa berjalan terus dari kelas 10, 11 hingga di kelas 12 ya. Nah, ini penguatannya nanti di tahap lanjut ini ya, masing-masing kelas. Nah, ini menjadi semacam budaya bagi sekolah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dari situ nanti diharapkan siswa lebih aktif, lebih kritis, lebih mandiri, gotong royong. Nah, itu muncul nanti akan dimunculkan menjadi salah satu ikonnya misalkan di kelas itu siapa yang menjadi profil pelajar Pancasila, ya kan? Kayak semacam apa ya, dutanya kelas ini dari profil pelajar Pancasila siapa? Mungkin itu yang saya pahami mengenai profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu mengenai P3 ini. Monggo. Ya, Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu untuk angkat tangan ataupun langsung menyalakan mic jika ada yang kurang jelas kepada Pak Fahrizal. Silahkan. Mungkin dari Bu Ita atau Pak Ilmi. Kalau saya cukup saja. Cukup Ya, saja. saya juga cukup ya. Pelajar Pancasila. Intinya kan dikembalikan mungkin lagi ada- nanti ke peserta didiknya nanti. Iya, berkembang ya sesuai masing-masing peserta didik. Mungkin ada saran atau tambahan dari Bu Ita atau Pak Ilmi. Monggo. Ada tanggapan sedikit lah. Menurut gambaran jenengan apa sih profil pelajar Pancasila gitu. 2-3 kalimat saja. Ya, Sudah silakan. dijelaskan semua tadi. Oh iya sudah. Terperinci. Oh iya. Pak Bayu mungkin, Pak Bayu. Iya, Pak Bayu sebagai moderator mungkin. Ya, kalau saya sedikit punya gambaran kalau kenapa kok pelajar Pancasila sekarang itu ditekankan, mungkin karena berkurangnya itu tadi. Jadi berkurangnya terkait paham Pancasilanya itu semakin menurun kita. Makanya untuk kurikulum di baru nanti yaitu Merdeka Belajar itu salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila harus dilaksanakan. Intinya itu dalam salah satu program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak yang sekarang ini. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih tambahannya Pak Bayu. Jadi berarti untuk materi yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila sudah selesai. Mungkin bisa dilanjut ke materi yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Monggo untuk Pak Muhammad Ilmi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan tampilkan materi yang akan saya sampaikan.
Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah tampil. Dimiringkan. Nah, Ya. oke, terima kasih. Dimiringkan. Nggih. Landscape. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Ya, definisi capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar, sesuai yang disampaikan dikti. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat angka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktek penilaian. Jadi, di sini capaian pembelajaran itu dirumuskan oleh pemerintah untuk sebagai acuan sekolah dalam menjalankan kurikulum sekolah penggerak. Tujuan capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Pencapaian CP atau capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jadi untuk hasil akhirnya CP ini bisa dilihat ketika peserta didik mengikuti suatu proses pembelajaran dan itu bisa didemonstrasikan secara langsung. Baru bisa dikatakan bahwa peserta didik tersebut telah mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Prinsipnya, yang pertama yaitu terukur dan spesifik, di mana CP harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan siswa. Kemudian yang kedua yaitu fleksibel. Capaian pembelajaran harus sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa, karena konsep dasar di sekolah penggerak adalah pendidikan itu harus berpusat pada siswa, maka capaian pembelajaran ini disusun sesuai dengan tahap belajar siswa. Komponennya yang pertama yaitu rasional mata pelajaran, yaitu capaian pembelajaran disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, di mana tiap mata pelajaran tentu capaian pembelajarannya berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkatan siswa. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Di sini diharapkan capaian pembelajaran itu misalnya di IPA. Jadi di IPA itu kan di SMA ada fisika, biologi, kimia, maka di awal itu mereka tujuan capaian pembelajarannya menyatu, tidak secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu capaian pembelajaran setiap fase, di mana fase ini berbeda dengan kelas. Terdapat 6 fase, yaitu fase A, di mana fase A itu dicapai setingkat di kelas 1 hingga 2 SD. Fase B, di kelas 3 sampai kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 dan 6 SD, fase D, kelas 7, 8 SMP, fase E, 9, 10, kelas 9 SMP dan dilanjutkan kelas 10 SMA, dan fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12 di SMA. Nah, fase ini berbeda dengan kelas. Kenapa kok dibuat fase? Karena diharapkan siswa itu bisa membaur, jadi dalam satu kelas bisa dimungkinkan ada 2 fase dari siswa dalam satu kelas itu. Jadi tidak harus dipisahkan. Sehingga pembelajaran disesuaikan dengan minat dan
proses belajar siswa. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu untuk ingin bertanya terkait capaian pembelajaran. Monggo. Saya kira cukup jelas ya, Pak Ilmi tadi menjelaskan. Ya. Kalau saya cuma mau nambahkan intinya kalau garis simpulan saya CP itu capaian pembelajaran itu kayak semacam deskripsinya mengenai apa arah pembelajarannya mau kemana sih. Kalau saya menyimpulkan itu aja untuk CP ini. Kalau yang lainnya ya cukup jelas lah. Namanya juga belajar untuk kurikulum baru ya kita belajar sama-sama. Dari Sama-sama mana belajar. ya, dari manapun kita asalnya namanya belajar kurikulum baru, nanti menterinya ganti juga kurikulum baru lagi ya. Iya. Diikuti Kita aja. ngikutin saja. Gitu aja tambahan saya Pak Bayu CP. Monggo. Nggih, terima kasih Bu Ita. Untuk Pak Ilmi, pripun? Sampun? Sampun? Ya, sekian Sampun. saya kembalikan ke Pak Bayu. Nggih. Terima kasih Pak Ilmi. Jadi kalau dari CP ini tadi kalau saya hanya sedikit menyimpulkan bahwa capaian pembelajaran itu sekarang dirubah, yang dulu kurikulum 13 seperti itu sekarang dirubah menjadi capaian pembelajaran setiap fase yang fasenya seperti disampaikan dari Pak Ilmi tadi bertingkat, ada sekitar 6 fase. Untuk fase, setiap fasenya ada A, B, C sampai E. Seperti itu. Seperti yang sampai F. Seperti yang dijelaskan Pak Ilmi tadi. Nggih. Terima kasih. Untuk selanjutnya materinya adalah ice break. Jadi mungkin kita biar gak pusing, ya biar gak sepanang, silahkan. Ngantuk juga ya. Nah, ngantuk juga. Masa udah ngantuk kita? Untuk ice break-nya kita pakai yang 1 hari kemarin kayaknya. Kalau kita pegang hidung, berarti kalau saya bilang pegang hidung, berarti pegang hidung. Itu ya tadi pagi. Tadi pagi. Oke, kalau kita pegang hidung, berarti pegang hidung, pegang mata. Kalau enggak bunyi ada pegangnya, berarti kita enggak usah pegang. Oke, siap? Oke, siap. Pak Bayu, tapi kameranya kok nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan loh. Kelihatan. Di saya kok nggak kelihatan ya Pak Bayu? Foto profilnya Pak Bayu di saya. Ada. Oke, kita mulai. Pegang mata, pegang hidung, telinga. Oh, masih fokus. Pegang mulut. Oke. Pegang mata. Oke. Pegang hidung. Oke. Hidung. Ya, masih berarti. Mata. Oh, enggak. Pegang telinga. Pak Wahrizal agak ngantuk berarti. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah materi yang ketiga, materi terakhir, yaitu modul ajar. Silakan untuk Bu Ita memberikan materinya. Iya, terima kasih Pak Bayu. Atas kesempatannya saya presentasikan dulu. Bentar. Ampun, masih loading ya? Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Ini sharing layar, iya. Iya, maksudnya. Sudah. Ampun. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bayu untuk kesempatannya. Saya akan sedikit mengulas tentang materi modul ajar yang didapat di KLAT SPS Sekolah Program Sekolah Penggerak ini. Tidak lainnya juga saya akan hanya membacakan, tapi nanti monggo nanti saya juga akan memperlihatkan hasil kerjaan saya tentang modul ajar. Intinya modul ajar adalah langsung ke bawah aja. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan tetap adanya profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya yang tadinya dibacakan sama Pak Rizal. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap berkembang peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar supaya pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Intinya kita juga pintar-pintar nanti bereksplor untuk pemberian pembelajaran dengan modul ajar yang kita gunakan nanti. Komponen dari modul ajar ada 3 komponennya, yaitu 1 informasi umum, kedua komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Untuk komponen yang pertama yaitu informasi umum, itu terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pelajaran yang digunakan. Itu yang pertama, komponen yang pertama. Untuk komponen yang kedua, yaitu komponen inti, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan juga refleksi peserta didik dan guru. Lalu yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, mungkin bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Sebenarnya untuk dari setiap komponen itu ada penjelasannya. Saya singkat aja. Yang komponen pertama tadi adalah informasi umum, yaitu identitas modul, nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Terus yang kedua komponen awal. Komponen awal itu berisi pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Jadi di situ nanti diterapkan profil pelajar Pancasila yang ditargetkan di poin yang berapa di dalam modul ajar ini. Ini modul profil juga. Terus sarana dan prasarana jelas, karena kita ngajar juga harus memperhatikan sarana dan prasarana. Yang kelima, target peserta didik. Ini ada peserta didik reguler atau tipikal, umum, intinya yang seperti yang kita pelajar kita, tidak ada berkebutuhan khusus untuk yang peserta didik reguler. Terus yang ke-6, modul pembelajaran atau kerangka pembelajaran. Ini bagaimana nanti gambarannya. Terus komponen yang kedua tadi yaitu komponen inti. Komponen inti itu ada tujuan pembelajarannya, itu apa daripada tujuan pembelajaran daripada modul ajar ini, apa bisa dijabarkan di situ nanti di modulnya. Terus pemahaman bermakna, informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan pemantik,
pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu atau berpikir kritis dalam proses pembelajaran itu nanti. Terus kegiatan pembelajarannya dalam bentuk bagaimana nanti disesuaikan dengan situasinya. Yang kelima, asesmen. Asesmen ini nanti mungkin dibahas sama Pak Bayu. Jadi Bunda, asesmen adalah intinya penilaian seperti itu. Terus pengayaan dan remedial sudah cukup jelas kalau saya. Terus yang ketiga adalah komponen yang tiga tadi adalah lampiran, itu terdiri dari LK, peserta didik, bacaan, glosarium, dan daftar pustaka itu. Terus ini saya ada contoh sedikit yang kemarin menjadi tugas individu untuk pembuatan modul ajar informatika. Belum tentu benar, tapi kurang lebih dari pembuatan modul kemarin yang saya lihat contoh sana sini ya sedikit banyak saya mulai paham tentang modul ajar, tapi belum sepenuhnya jelas tentang modul ajar. Ini yang saya buat, saya fasenya E seperti yang dibilang Pak Bayu. Untuk fase ada 6, tapi saya pakai fase yang E kelas 10. Terus elemennya saya pilih yang JKI, alokasi waktu 2 JP. Terus komponen awalnya peserta didik dapat menjelaskan internet dan jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Yang ketiga, profil pelajar Pancasilanya saya cantumkan di sini: mandiri, berpikir kritis, sama kreatif. Peserta didik akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif secara mandiri sehingga mampu memfasilitasi pengguna. Ini seperti yang saya sudah. Terus sarana dan prasarana itu bisa handphone, laptop, PC, HP, switch, dan lain sebagainya. Target peserta didik reguler. Model pembelajarannya adalah tatap muka langsung. Terus yang kedua, komponen inti ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mensimulasikan koneksi internet. Yang kedua, peserta didik mampu membuat jaringan lokal. Yang ketiga, peserta didik mampu mensimulasikan jaringan komputer lokal. Terus yang kedua, pemahaman bermakna. Itu seperti saya hanya sekilas menggambarkan tentang JKI, tapi lebih internet itu apa toh, jaringan itu bagaimana, seperti itu. Terus untuk pertanyaan pematiknya, saya di sini tuliskan apa itu internet, sebutkan manfaat penggunaan jaringan internet di dunia pendidikan. Harusnya tanda tanya bukan tanda seru itu. Terus kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga ada penutup. Pendahuluannya seperti yang sudah kita lakukan tentunya. Terus ada kegiatan intinya seperti itu, menugaskan peserta didik membuat kelompok, karena ini jaringan jadi saya buat kelompok, mendiskusikan tentang JKI itu, terus memberi tugas tiap masing-masing anggota kelompoknya apa aja untuk dipresentasikan dan didiskusikan seperti itu. Terus penutupnya membimbing dan memastikan presentasinya berjalan sesuai dengan materi yang mereka ampu. Terus bersama-sama membuat kesimpulan hasil diskusi dan presentasi dari beberapa kelompok tersebut, mengakhirinya. Terus yang terakhir yaitu asesmen, ya, asesmen penilaian. Itu sebenarnya saya masih kurang terlalu paham, cuma secara teori paham, prakteknya saya belum terlalu paham. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin Pak Bayu ada yang mau menambahkan, jangan ditanya, kita sama-sama belajar, saya bilangnya menambahkan saja. Saya jujur untuk yang pembuatan kurikulum, saya sebenarnya baru ini terjun langsung dengan adanya diklat ini, otomatis mau nggak mau saya harus membaca, harus literasi apa toh.
tujuannya ini, nah, ternyata kok kesini-sini ada kurikulum, ada apa itu capaian pembelajaran ATP, TP dan sebagainya. Monggo yang mau menambahkan jangan tanya. Monggo. Terima kasih Bu Ita. Jadi terkait dengan modul ajar, kalau secara garis besar sebenarnya itu hampir sama dengan RPP kalau di kurikulum K13. Cuma kalau sekarang dirubah bahasanya menjadi modul ajar. Nah, untuk susunannya bagaimana? Hampir sama, yaitu ada informasi umum, jadi ada 3 bagian yang paling utama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi kalau kita fokuskan itu harus ada identitas sekolah, kompetensi awal yang ingin kita capai, seperti itu. Ya, lah mungkin nanti ada sedikit contoh yang sudah bagus. Itu tadi sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau lebih lengkap lagi. Jadi sampai ada bahan bacaan guru dan peserta didik, daftar pustaka, seperti itu. LK-nya juga mungkin. Ya. Iya, sama. Kita sama-sama belajar semuanya untuk program sekolah penggerak baru. Iya, betul. Ya, ada yang lain mungkin nambahkan dari Pak Ilmi atau Pak Rizal? Cukup, Pak. Oh, cukup. Ya. Alhamdulillah. Durasi juga. 30 menit. Iya, ini durasi. Oke, untuk materi yang terakhir, berarti dari saya ada sedikit tambahan terkait asesmen formatif dan sumatif, mungkin secara garis besar saja. Ini saya share dulu. Nah, nggih, sampun kelihatan nggih? Sudah kelihatan. Nggih. Jadi terkait tadi sudah modul ajar sudah diajarkan. Yang terakhir adalah asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif dan sumatif secara garis besar itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai apa? Yaitu sebagai refleksi proses pembelajaran. Terus asesmen ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen ini terhadap atau dipakai untuk evaluasi akhir proses pembelajaran. Jadi ada 3 ini jenis asesmennya. Nah, untuk selanjutnya, asesmen ini bagaimana? Nah, kalau untuk guru itu digunakan untuk mengawasi pembelajaran murid. Seperti ini. Kalau untuk siswa bagaimana? Mengevaluasi pembelajaran dirinya sendiri. Terus, itu kalau formatif. Kalau sumatif bagaimana? Untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Kalau untuk murid, yaitu memahami performa di akhir unit pembelajaran. Nah, intinya kalau formatif biasanya itu gambarannya itu sebagai contoh hampir sama setiap KD, kompetensi dasar. Kalau untuk sumatif itu adalah seluruh KD. Biasanya untuk contohnya kalau formatif itu ujian harian, nah seperti itu. Kalau asesmen sumatif bagaimana? Akhir KD atau akhir tahun, biasanya gitu. Kalau asesmen sumatif hanya 1 kali, asesmen formatif bisa lebih dari 1 kali, yaitu untuk pemantapan materinya.
Ini secara garis besar gambarannya untuk yang sekarang ini. Nah, bentuk asesmen formatif bagaimana? Kalau asesmen itu ada yang tertulis dan tidak tertulis bentuknya. Kalau tertulis itu semisal diskusi kelas, ada drama peran, ada menghasilkan produk seperti ini, terus ada presentasi. Nah, penilaiannya nanti presentasinya itu contoh seperti ini, terus ada tes lisan. Terus jika bentuk asesmen dalam tertulis bagaimana? Ada refleksi, yaitu timbal balik dari guru ke siswa, ada IC, ada jurnal, poster, dan yang terakhir yang sering kita pakai adalah tes tertulis. Umpan balik. Nah, umpan balik di sini sangat penting. Jadi umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik di sini untuk guru memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Jika bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka dan bisa dapat mengatur dan merasakan berperan dalam proses pembelajaran mereka. Jadi sangat perlu sekali umpan balik atau biasa kita sebut namanya feedback. 10 prinsipnya pemberian umpan balik seperti ini menurut Nicole ya, dari Nicole D tahun 2010. Ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Mulai dari mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Nah, membuat umpan balik itu harus ada feed up, feedback, dan feed forward. Nah, ini contohnya. Untuk contohnya seperti ini. Jadi istilahnya feedback itu atau umpan balik kalau bisa tidak merendahkan peserta didik. Sebagai contoh, apa yang kamu maksud dengan seperti itu? Atau kalau dia dapat ulangan dengan nilai jelek, kita memberinya feedback yaitu nilai kamu itu sudah bagus, akan lebih baik lagi jika untuk soal nomor sekian, sekian, dan sekian itu bisa diperbaiki lagi. Seperti itu. Jadi feedback yang baik sebagai contoh seperti itu. Nah, terima kasih untuk itu tadi. Mungkin kita bisa sharing terkait feedback. Bapak Ibu Bu, monggo. Saya stop sharing dulu. Oke, silahkan. Jadi mungkin ada contoh ataupun aplikasi ataupun yang sudah Bapak lakukan sampai sekarang ini terkait feedback. Biasanya kalau saya itu ada di Google Classroom, kalau kita memberikan tugas, kita sambil memberikan suatu kata-kata, apakah Komentar kurang, gitu ya. nah, komentar. Nah, cuma kalau kita bahasanya komentar itu kadang komentar itu negatif. Iya. Iya, Tapi di situ kolomnya kan memang kolom komentar di Google Classroom. iya nggak ada tulisan feedback. Iya. Monggo, Jadi, kalau Bu Gita biasanya pakai apa kalau iya, untuk saya juga feedback berarti ya feedback.
waktu pembelajaran daring kemarin memang tugas saya yang beberapa video itu kan juga memang saya suruh kirim di Google Classroom. Itu mereka pakai aplikasi apa itu mungkin saya tanya. Jadi yang bikin saya itu untuk memotivasi dia untuk bercerita. Saya tanya, itu tadi kamu videonya pakai aplikasi apa? Terus pakai HP atau pakai laptop gitu. Itu akhirnya waktu tatap muka kan sekolah saya sudah ada tatap muka, itu dibahas akhirnya. Dari situ mereka akhirnya ada kayak semacam motivasi untuk yuk 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 belajar lagi gitu. Tapi ya kembali lagi ke peserta didiknya sebenarnya. Tidak semua peserta didik menanggapi apa feedback kita, komentar kita lah itu ada yang membales, ada yang enggak. Tetapi untuk sekolah saya kebanyakan banyak yang enggak bales. Kalau saya Pak Bayu pernah pakai kayak aplikasi di Android sih, namanya Form App. Tapi untuk ya penilaiannya lebih ke sikap ya, atau semacam profil siswa sendiri, bukan kaitannya dengan materi pelajaran. Jadi siswa langsung bisa menjawab kayak Google Form gitu. Jadi saya bisa lihat per siswa itu jawabnya gimana. Jadi bisa dilihat langsung, dan siswa juga nggak perlu buka Google Classroom gitu. Kadang kan males buka gitu kadang. Nah, kita pakai link aja semacam Google Form. Jadi siswa bisa mengisinya dengan leluasa, nggak perlu dilihat yang lain seperti komentar gitu. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih Pak. Wah, bisa. Mungkin dari Pak Ilmi juga Ya. ada pernah ini pengalaman terkait dengan feedback itu. Ya. Sebelum ini saya mengajar matematika. Ya, memang benar. Jadi feedback ini ya biasanya siswa mengumpulkan tugas di komentar. Ya ini masih ada yang salah, bisa diperbaiki lagi. Nanti saya kembalikan lagi di return, kemudian mereka perbaikannya dikembalikan lagi seperti itu. Jadi sampai mereka benar-benar menguasai materi dan tidak ada yang kesalahan seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya itu kita sudah sudah melakukan, tapi mungkin tidak terlihat ataupun tidak tertulis seperti itu. Tapi kita sudah melakukan semuanya. Oke, terima kasih untuk materinya, untuk materi dari materi pertama, materi kedua, terkait dengan profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, terus modul ajar, sampai dengan asesmen. Nah, untuk sesi yang terakhir adalah penutup. Jadi untuk akhirnya, di akhir ini marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih untuk waktunya. Semoga selesai dan bisa istirahat dengan nyenyak lagi. Amin. Udah. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, Pak Rizal, Pak Ilmi. Sami-sami. Terima kasih juga.